Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan-nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT TRPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan.
Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL. Salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya.
keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus
ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan-nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan-nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di
sekitar ribuan, terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu aduh. Ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini.
Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT TRPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan.
Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL. Salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya.
keberadaan pagar laut yang ini yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus
ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan-nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan-nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di
sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu aduh. Ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu aduh. Ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini.
Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT TRPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan.
Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan
alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu aduh. Ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus
ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan-nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu aduh. Ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan-nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di
sekitar ribuan, terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu aduh. Ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu aduh. Ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini.
dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT TRPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan.
Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL. Salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal
keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus
ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan-nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan-nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di
sekitar ribuan, terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu aduh. Ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu aduh. Ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini.
Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan. Ya, terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT TRPN ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan PKKPRL, salah satu izin yang harus dikantongi oleh investor yang dalam hal ini adalah PT TRPN. Ternyata dalam penelusuran pihak PT TRPN sendiri tidak mengantongi izin PKKPRL yang merupakan salah satu entitas yang sangat penting untuk bisa melakukan pembangunan di wilayah laut atau perairan.
ya terlihat ribuan bambu ini membentang dari daratan, terutama yang dekat dengan pelabuhan hingga ke tengah laut. Dalam pembangunan, keberadaan pagar laut ini merupakan cikal bakal dari pembangunan alur laut yang nantinya akan menjadi alur pelabuhan di Paljaya. Pagar laut ini merupakan keberadaan pagar laut ini merupakan hasil kerjasama, sebetulnya kerjasama antara pihak investor, dalam hal ini PT TRPN, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PT TRPN ini tidak mengantongi syarat atau izin PKKPRL dari KKP. Hal inilah yang akhirnya membuat KKP mengambil tindakan tegas, yaitu dengan melakukan penyegelan di beberapa lokasi pagar laut. Salah duanya adalah di area bambu, kemudian kemudian ada juga di area reklamasi. Ya. Keberadaan pagar laut yang akan menjadi cikal bakal keberadaan alur pelabuhan ini ternyata mendapat respon negatif dari nelayan-nelayan tradisional di Tarumajaya. Kenapa? Keberadaan pagar laut ini ternyata membuat laju perahu atau nelayan ini ketika menangkap ikan ini memutar, karena alur pelabuhan ini membentang sepanjang 5 km yang membuat nelayan ini harus ke tengah perairan untuk bisa keluar dari alur pelabuhan. Sementara nelayan tradisional ini adalah nelayan yang notabene hanya mencari ikan di pinggir perairan, bukan di tengah perairan. Faktor lain yang membuat nelayan keberatan adalah perahu-perahu mereka tidak kuat menerjang ombak di tengah perairan. Otomatis ketika mereka akan mencari ikan, tak lain nyawa menjadi taruhannya. Hal itulah yang membuat nelayan ini menolak atas keberadaan pagar laut. Ya, terlihat di sekitar terdapat ribuan pagar laut. Pagar laut ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, terutama setelah Pemprov dan pihak PT RPR ini menjalin kerjasama dan diperkuat dengan adanya surat perintah kerja dari Pemprov terhadap PT PRN selaku penggarap. Ya, itu ya, pemirsa, ini bisa disaksikan keberadaan pagar laut ini. Dari hasil sidak ini terdapat beberapa catatan, terutama terkait dengan keberadaan